masih bicara tentang kelompok yang mengatasnamakan Islam Nusantara. Kalau sebelumnya telah kita uraikan bagaimana mereka melakukan propaganda dengan kampanye ambil Islamnya, buang Arabnya. Sekali lagi mereka punya propaganda ambil Islamnya, buang Arabnya. Sehingga mereka meminta Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, selamat siang. Karena Assalamualaikum dianggap adat Arab, diganti dengan budaya Nusantara, selamat pagi dan selamat siang. Kemudian jilbab, mereka katakan itu adat Arab, itu budaya Arab. Mereka minta juga untuk dibuang agar diganti dengan pakaian budaya Nusantara. Nah, kali ini ternyata tidak sampai situ saja. Bahkan belakangan mereka pun mulai menggugat, yaitu sejumlah apa-apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi yang diikuti oleh umatnya dengan tuduhan itu sebagai adat Arab. Di antaranya adalah soal yaitu jenggot Nabi. Nah, di mana alaihi salatu wassalam kita tahu mengajarkan kepada umatnya sebagaimana ada dalam hadis Sahih Muslim dan kitab sunan-sunan yang lainnya. Salah satu sunnah yang perlu dihidupkan oleh umat Nabi adalah i'fa'ul lihyah. Artinya memanjangkan jenggot. Nah saudara, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Semua ulama sepakat bahwa memanjangkan jenggot merupakan salah satu bagian syariat. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Nah, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, memanjangkan jenggot itu merupakan sunnah. Jika dikerjakan berpahala. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sebetulnya persoalan ini persoalan simpel, persoalan yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Karena itu khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, semuanya memelihara jenggot. Kenapa semua memelihara jenggot? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga jenggot itu sudah merupakan satu identitas bagi pria muslim untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian tiba-tiba sekarang ada tokoh mengatasnamakan Islam Nusantara menyerang jenggot. Bahkan tegaknya dia mengatakan jenggot itu bukan masuk ajaran Islam. Bahkan jenggot itu merupakan indikasi ketidakcerdasan. Bahkan dia berani mengatakan, semakin panjang jenggot seseorang, semakin tidak cerdas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu kesalahan fatal, dan ini satu kengawuran yang luar biasa. Hati-hati kalau bicara, berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru mikir. Makanya Allah menciptakan otak itu di atas mulut. Supaya kita berpikir dulu baru bicara. Kalau bicara dulu baru mikir, itu namanya otaknya didengkul. Habis dia bicara, dengkulnya baru mikir. Nggak boleh. Kita sebagai muslim sebelum bicara, mikir dulu. Kita sepakat bahwa orang jangan memaksa-maksakan diri untuk memelihara jenggot. Itu betul. Bagi mereka yang tidak punya jenggot, jangan memaksakan diri. Ambil buntut kambing, ditempel untuk jadi jenggot palsunya. Nggak perlu. Membeli jenggot-jenggot palsu, ditempel supaya kelihatan berjenggot. Tidak perlu. Yang tidak punya jenggot, jangan memaksakan diri. Kadang-kadang ada yang tidak punya jenggot, cuma selembar dipelihara. Sampai seperti benang nyangkut, saudara. Jadi, luar biasa itu memaksakan diri. Nggak perlu. Yang nggak punya jenggot, jangan memaksakan diri. Yang punya jenggot, pelihara. Makin panjang, makin bagus. Tapi syarat. Yang rapi. Jangan sampai jenggot dipelihara panjang, aut-autan, jadi sarang laler. Nggak boleh. Piara yang rapi, yang rapi. Makin panjang, makin bagus. Makin panjang, makin wibawa. Makin panjang, makin nyunnah. Tapi yang rapi, yang bersih. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Nah jadi jangan sampai sunnah Nabi serampangan kita jalankan, akhirnya merusak daripada keindahan diri. Nah karena itu kembali kepada persoalan tadi. Enggak betul. Kalau dikatakan jenggot itu adat Arab, tradisi Arab, budaya Arab, nggak perlu kita tiru. Tidak, jenggot itu sunnah Nabi, ajaran Nabi, anjuran Nabi, hukumnya adalah sunnah, dijalankan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa.
Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk menyerang jenggot tersebut. Dan sekarang kalau kita bicara jenggot, saudara, sudah menjadi tradisi para ulama sepanjang zaman. Saudara, hampir semua ulama-ulama besar, semua berjenggot. Dari para imam tafsir, para imam hadis, nah kemudian para fuqaha, termasuk juga saudara imam-imam besar. Di zaman ini pun kita lihat di mana-mana. Saudara, mereka memanjangkan jenggot. Termasuk orang tua kita, pejuang kita, pahlawan kita, pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Alimul Allama, Al-Marhum wal Maghfuru lahu, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin. Beliau mendirikan NU atas dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau memakai jubah, memakai serban di kepala, memakai imamah, dan memelihara jenggotnya. Kenapa? Karena beliau ingin meniru nabinya, ingin meniru kecintaannya, ingin meniru kekasihnya. Nabi bersorban, beliau bersorban. Nabi berjubah, beliau berjubah. Nabi memelihara jenggot, beliau pun juga ternyata memelihara jenggot, saudara. Subhanallah. Nah, tapi tiba-tiba mereka ini dari kelompok Islam Nusantara, bukan hanya jenggot yang mereka serang. Sorban imamah di kepala mereka serang juga. Sorban ini rida yang ada di pundak ulama, mereka serang juga. Sampai jubah yang dipakai ulama, mereka serang juga. Mereka katakan itu adat Arab, itu budaya Arab, itu tradisi Arab, nggak perlu ditiru. Tunggu dulu. Kalau Anda tidak mau meniru, itu lain persoalan. Itu hak Anda. Tapi kalau Anda katakan itu adat Arab, tunggu dulu. Jubah itu pakaian Nabi. Imamah itu pakaian Nabi. Sorban itu pakaian Nabi. Jenggot itu perhiasan Nabi, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, melakukan itu semua. Nah, kalau para ulama mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, saudara, itu sebagai bentuk bukti dari cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa Anda harus sewot orang yang mencontoh Nabi? Yang mestinya Anda kritisi, yang mestinya Anda marah, manakala mendapatkan pemuda-pemuda kita meniru-niru cara-cara berpakaian orang Yahudi dan Nasrani. Meniru-niru tata cara berpakaian artis-artis kafir, saudara. Itu yang mestinya Anda marah. Oh, artis-artis kafir, badan bertato. Anak muda kita meniru dengan tato. Itu yang mesti kita kritisi. Oh, artis-artis kafir, saudara, memakai pakaian, saudara, tidak rapi. Celana digunting, bolong di sana, bolong di sini. Saudara, itu adat kafir. Kalau pemuda kita meniru itu, kita kritisi, kita protes. Nah, kalau ada anak-anak muda kita saking cintanya kepada artis, mereka tiru segala gerak-geriknya. Segala gerak-geriknya. Anting anting di kuping, lidah disindik, bibir disindik. Mereka tiru, itu perbuatan orang kafir. Harus marah, harus kita tegur, harus kita kritisi. Lah kalau ulama meniru Nabi, kok Anda sewot? Anda ini Islam atau bukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ittaqullah. Nabi berjenggot, umatnya pengen tiru Nabi. Kan bagus. Nabi bersorban, umatnya ingin tiru Nabi. Kan bagus. Nabi berjubah, umatnya ingin tiru Nabi. Kan bagus. Kok Anda sewot? Istighfirullah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Kalau Anda tidak mau tiru, Anda tidak mau pakai jubah, tidak mau pakai sorban, Anda tidak mau pakai jenggot, enggak apa-apa. Itu bukan kewajiban, itu sunnah. Anda tidak berdosa. Tapi jangan kemudian Anda serang. Anda katakan makin panjang jenggotnya makin bodoh. Apa Anda ingin menuduh Nabi itu bodoh? Para ulama itu bodoh? Para sahabat itu bodoh? Istighfirullah. Mohon ampunlah kau kepada Allah. Tub ilallah. Taubatlah kepada Allah. Ittaqillah. Bertakwalah Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Karena itu, sebagaimana sudah saya singgung dalam beberapa pertemuan yang lalu, hati-hati. Hati-hati. Sekarang ini ada kelompok yang mengatasnamakan Islam Nusantara, saudara. Nah, mereka kalau ingin menolak suatu syariat, mereka katakan itu adat Arab. Itu adat Arab. Itu adat Arab. Seolah-olah mereka menyerang Arab. Sebetulnya bukan Arab yang mereka ingin serang, tapi Islam yang mereka ingin serang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan iman dan Islam kita. Dan kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan Islam.